Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Dwi Putra. Biasa dipanggil Alfandi, saya merupakan mahasiswa semester 2 dari S1 Data Science Universitas Terbuka. Untuk kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk mata kuliah struktur data. Tugas satu mengenai pembuatan deklarasi variabel dan array satu dimensi, dua dimensi, dan linked list. Ini untuk soalnya, bisa dilihat. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Yaitu yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Di sini kita mulai dari buka Visual Code Studio-nya. Ini kebetulan saya sudah membuka foldernya karena sebelumnya harus dibuat folder terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pembuatan uh, script Java-nya. Ini kita langsung new file saja. Kita ketikkan di sini ada masalah, kita tulis saja soal satu, kemudian and klik. Kemudian di sini kita tambah ekstensinya itu Java. Di sini kita masih sedikit loading. Kalau misalnya sintaknya itu belum muncul, mungkin masih loading apa Java-nya. Kita coba dulu public. Nah, ini mungkin masih loading untuk Java-nya, kita sambil tunggu saja. Ini masih apa opening Java project-nya. Kita sambil tunggu saja. Karena jika memang Masih ini belum bisa melakukan codingnya. Di sini kita mulai dari public, seperti masih belum terbuka untuk Java-nya. Nah, sini kita sudah masuk ke soal satu, kemudian kita enter, kemudian kita ketik public. Sini harus diketik public status void main dengan string kotak args. Kemudian setelah itu kita masukkan sintak itu float, kita masukkan tadi kata struktur barisnya yang ada di soal. Jadi fungsi floatnya ini merupakan bagian pecahan dari dengan presisi 32 bit. Jadi di sini float itu untuk menampilkan suatu bilangan. Di sini kita akan menampilkan bilangan 5,29F. F itu untuk menandakan kalau dia itu angka float. Kita kasih titik koma. Kemudian setelah ini kita langsung melakukan untuk bisa menampilkan hasilnya, kita melakukan print ln terlebih dahulu. Dengan sintaknya itu system out print ln kurung buka. Di sini kita masukkan kata struktur baris. Ketik lagi spasi tak plus struktur baris kurung tutup titik koma dengan kurung kurawal. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan running. Kita coba untuk running, apakah berhasil hasilnya? Untuk hasil nanti akan muncul di terminal, apa hasil itu akan ada di terminal. Di sini kita sudah bisa lihat struktur baris itu 5,29 sesuai yang ada di sini. Itu merupakan soal yang pertama, itu sudah hasilnya. Jadi untuk menunjukkan tes kita buka soal dulu. Untuk menunjukkan deklarasi variabel dengan tipe data float. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Di sini kita langsung buka lagi dengan sini new file lagi. Kita ketik soal 2. .java.
Oke, di sini sudah langsung publik, sudah langsung masuk. Oke, kemudian kita masukkan untuk sintaksnya itu string. Sorry, sebelum masukkan publik terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sintaks itu string. Jadi string itu untuk tipe data yang digunakan untuk membuat teks atau kumpulan karakter. Jadi di sini kita ingin memuat suatu karakter. Misalnya kita ingin membuat karakter itu susunan kata baru sesuai di sini untuk nama stringnya. Kita copy, kemudian paste, kemudian sama dengan ketik 2. Nah, di sini tujuannya ini untuk menampilkan dari kata yang akan kita tampilkan. Di sini kita diberi kata itu pemrograman struktur data Java. Kemudian kita masukkan dengan Ctrl C, Ctrl V, kemudian tambahin titik koma. Kemudian enter. Setelah ini kita langsung melakukan sistem out print ln lagi. Jadi untuk menampilkan dia ada di terminal. Nah, di sini sudah bisa kita running. Ini kita hapus terlebih dahulu untuk lebih gampang kita melihat hasilnya. Kemudian kita running. Kemudian muncullah kata pemrograman struktur data Java sesuai yang ada di sini. Jadi tipe data string tersebut dia untuk fungsinya itu memuat data yang berupa kata atau teks. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu buatlah pendeklarasian array 1 dengan dimensi dengan nama 8 angka dengan tipe data integer yang berisi angka 10 angka, yaitu 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini kita buka Visual Code kembali, kemudian kita tambahkan new file lagi, kita tulis soal 3. Oke, kita sudah masuk soal nomor 3. Sebelum ini kita hapus terlebih dahulu untuk terminalnya. Di sini kita masukkan lagi public status. Jadi di sini untuk agar dia bisa tampil ketika kita running. Kemudian kita masukkan sintaknya itu int. Jadi fungsinya ini agar kita bisa menampilkan data array-nya gitu, fungsi int tersebut. Kemudian kita masukkan tadi 8 angka di sini untuk nama satu dimensinya itu. int itu dia untuk menampilkan data integer gitu. Jadi untuk memuat angka-angka. Fungsinya itu untuk melakukan perulangan yang biasa digunakan untuk menelusuri setiap elemen pada array. Ini kita lanjut kembali sama dengan kita menggunakan kurung kurawal untuk masukin angkanya di sini, kita copy paste saja. Oke, titik koma. Di sini sudah siap untuk ini, tinggal kita sistem out print lagi. Di sini kita ada tambahan array 8 angka. Titik 2, ketik. Kemudian kita masukkan lagi untuk for integernya, kemudian angka, kita masukkan 8 angka. Jadi fungsinya dia agar bisa menampilkan angka-angka tersebut. Kemudian kita masukkan lagi sistem output angka. Angka plus ketik 2. Ini kita hapus. Nah, di sini karena tidak ada problem, jadi kita sudah bisa melakukan running. Kita coba running terlebih dahulu.
Oke, untuk tampilannya nih seperti ini. Array 8 angka yang terdiri dari 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Sesuai yang ada di sini. Kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk soal nomor 4, buatlah pengdeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka dengan tipe data string yang terdiri dari tiga baris dan tiga kolom. Isi baris dan kolom tersebut memuat angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Oke, kita langsung saja kita masukkan di sini soal 4. Oke, seperti biasa kita langsung public class. Kemudian kita lanjut lagi public statis seperti biasa. Di sini karena di soal kita disuruh membuat data strings, kita masukkan data strings. Apa sintak itu string? Ini, ini. Di sini kata tersebut memuat dua angka. Jadi ini kita copy saja agar kita bisa menyesuaikan soal sama dengan. Nah, di soal tersebut dihiaskan terdiri dari tiga baris dan tiga kolom. Jadi untuk gimana caranya itu dari angka-angka ini memuat menjadi terdiri dari tiga baris dan tiga kolom, maka kita harus membuat seperti ini. Kurung kurawal lagi, petik dua angka dua, kemudian koma, petik lagi, kita lihat soalnya itu ada dua, empat, koma lagi, petik dua, enam. Nah, ini dua, empat, enam ini merupakan kolom pertama. Sorry, ini petik dua. Kemudian kita koma, kita kurung kurawal lagi, kita lihat setelah angka 6 itu 8, 10, 12. Berarti kita memuat angka 8, 10, 12. Ini untuk kolom kedua. Kemudian untuk kolom ketiga, kita bisa lihat soal lagi. 4. Setelah 12 itu ada angka 14, 16, dan 18. 14, ketik 2 terlebih dahulu. 14, 13. 14, 16, 18. Nah, ini sudah memuat tiga kolom dan tiga baris. Sehingga kita bisa melakukan sudah bisa melakukan print untuk bisa menampilkan hasil tersebut dengan cara sistem print out kurung ketik dua angka. Untuk kita bisa menampilkan tiga kolom tersebut, tiga baris dan tiga kolom, kita harus melakukan for. Jadi agar data angka tersebut bisa ditampilkan. Nol, ketik koma, ini kurang dari dua angka, koma, leng. Jadi fungsinya ini dia uh, agar dia bisa menampilkan baris dan kolom untuk fungsi ini. Jadi, enter kita bisa melakukan system out Angka
Di sini masih terdapat error, ini kita bisa cek terlebih dahulu. Errornya ini di sebelah mana? Oke nih, sudah tidak ada problem. Kita coba melakukan running. Apakah bisa? Oke, di sini sudah menguat angka. Oh, ini masih belum menampilkan untuk kolom dan barisnya. Mungkin ada sedikit kesalahan. Kita akan coba mendikternya terlebih dahulu. Kita coba tambahin apa sistem out print ln. Nah, ini kita hapus untuk kita memudahkan melihat. Kita coba running sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi running. Dia masih belum menampilkan untuk eh, 3 kolom dan 3 baris. Oke, kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Tampil untuk tiga angka dan tiga kolom dan tiga baris. Mungkin emang karena saya baru pertama mungkin agak sedikit sulit untuk melakukan codingan ini. Jadi masih harus meraba-raba lagi gitu di mohon maaf sebelumnya. Namun ini sudah menampilkan hasilnya. Ini merupakan soal nomor 4. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Buatlah deklarasi link list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, dan 59. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi sini kita akan membuat deklarasi link listnya. Kita langsung saja kita open file lagi, kemudian tulis soal 5.java. Kita langsung seperti biasa public static void. Kemudian kita tulis ring list. Di sini sintaksnya kita menggunakan link list. Jadi fungsinya itu dia untuk untuk mereka apa agar dia sesuai urutan gitu untuk menampilkan. Dan untuk cara kita masukkan angka-angka ini kita di sini menggunakan L titik H kurung. Nah ini kita coba masukkan terlebih dahulu. Di sini kita karena di, di soal itu dijelaskannya listnya itu angka, di sini kita menggunakan integer.
L sama dengan new English titik koma. Kemudian kita akan masukkan angkanya satu persatu dengan cara link add. Di sini angkanya tersebut ada 15, 28, 33, 47, dan 59. Kita buat angka 15 terlebih dahulu. Kemudian angka kedua itu 28. Angka ketiganya itu 33. Angka keempat 47. Ada angka terakhir 59. Oke, di sini kita sudah bisa menampilkan hasil dari link listnya. Kita akan print. Link list titik 2. Plus L. Nah, ini kita akan coba running. Oke, di sini kita bisa melihat link listnya itu ada angka 15, 28, 33, 47, dan 59 sesuai yang ada di angka di sini. Oke, dan di sini mungkin saya sedikit jelasin. Untuk kita melakukan link list ini, kita harus melakukan import Java until link listnya ini. Jadi, untuk agar bisa memuat link listnya tersebut. Di sini untuk karena kita soalnya itu menggunakan angka, kita tulis di sini di sini kita masukkan integer. Namun kalau ketika datanya itu berupa huruf atau karakter, itu menggunakan string. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk tugas saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.